Pada Minggu sore, tepatnya 14 Desember 2025, di saat belahan bumi utara membeku dalam musim dingin, Sydney justru bersinar di bawah terik musim panas. Pantai Bondi, ikon pariwisata Australia yang pada saat itu dipenuhi oleh ribuan orang untuk merayakan liburan Natal dan Festival Hanukkah, festival cahaya yang melambangkan kebebasan beragama. Namun, kedamaian itu hancur dalam hitungan detik. Selama lebih dari 10 menit, suara letusan senjata laras panjang memecah riuh ombak dan mengubah pasir putih menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang tak terbayangkan. Pada saat itu, yang seharusnya menjadi peristiwa penuh cerita yang membahagiakan, namun semuanya berubah menjadi insiden mencekam dan cerita mengerikan yang tidak pernah dibayangkan. Di tengah kekacauan itu, dunia maya mulai bergejolak dengan narasi kebencian yang menyebar lebih cepat daripada informasi faktual. Di video kali ini, kita akan mengulas titik balik apa yang sebenarnya terjadi, apa motifnya, dan siapa pelaku di balik insiden Pantai Bondi, Sydney, Australia. Tepat pada pukul 18:40 waktu setempat, dua pria bersenjata mengarah ke atas jembatan penyeberangan, lalu melepaskan tembakan secara membabi buta ke arah kerumunan di Bondi Pavilion, tempat yang sangat strategis untuk melancarkan aksinya. Tembakan tersebut menyebabkan 16 nyawa melayang, termasuk seorang anak berusia 10 tahun. Para korban tersebut bukanlah individu acak, melainkan komunitas Yahudi yang sedang merayakan festival Hanukkah, festival yang memperingati kemenangan atas penindasan pada abad kedua sebelum Masehi. Namun, di tengah hujan peluru tersebut, muncul sebuah keberanian yang melampaui logika. Pria berusia 43 tahun, Ahmed Al-Ahmed, seorang pengungsi muslim asal Suriah, tidak memilih untuk lari. Dengan tangan kosong, ia menghampiri salah satu pelaku dan merebut senjata untuk menghentikan pertumpahan darah yang lebih besar. Sebuah aksi yang membuat Perdana Menteri menyebutnya sebagai simbol kemanusiaan sejati. Di balik insiden tersebut, terdapat peran ayah dan seorang anak yang menjadi cikal bakal penembakan di Pantai Bondi, Sajid Akram, dan putranya yang bernama Nafid Akram, 24 tahun, individu yang telah diselidiki sejak tahun 2019 pada saat berusia 19 tahun terkait keterhubungannya dengan ISIS. Sang ayah tewas di tempat, sementara sang anak berhasil diamankan. Namun, perang yang sebenarnya justru terjadi di dunia maya. Latar belakang dari ayah dan anak tersebut menciptakan argumentasi yang menjadi perdebatan sosial media, mulai dari tuduhan atas keterlibatan ISIS hingga hoaks yang diproduksi oleh kecerdasan buatan. Kebenaran seolah terkubur oleh kepentingan politik dan sentimen terhadap agama tertentu. Bahkan, identitas penyelamat, yaitu Ahmed, sempat dipelintir dan diklaim secara sepihak oleh berbagai kelompok demi membangun narasi yang menguntungkan mereka. Sistem yang sudah ditetapkan sejak lama menjadikannya sebagai pertanyaan besar. Bagaimana mungkin seorang individu dapat memiliki 6 pucuk senjata api secara legal di bawah undang-undang dan aturan terkait kepemilikan senjata api yang diperketat pasca tragedi Port Arthur pada tahun 1996. Hasil investigasi menunjukkan bahwa terdapat celah fatal dalam hukum di New South Wales, yaitu penghapusan masa tunggu atau cooling off period untuk pembelian senjata tambahan, yang mana hal ini menjadi pintu masuk bagi para pelaku untuk menimbun persenjataan. Respon oleh aparat setempat yang dianggap lambat menciptakan kritikan pedas oleh masyarakat dan menjadikannya sebagai catatan merah dalam penanganan teror ini. Namun, jika kita menggali lebih dalam, tragedi Bondi bukan sekedar serangan teror biasa. Ini merupakan manifestasi dari kontestasi identitas yang gagal dikelola. Di satu sisi, Sajid dan Nafid Akram yang mewakili identitas kolektif radikal. Bagi mereka, identitas sebagai muslim telah direduksi menjadi sekat yang kaku, di mana dunia hanya dibagi menjadi kawan dan lawan. Perayaan Hanukkah yang damai di mata mereka bukan lagi soal ritual agama, melainkan provokasi politik. Ini adalah bahaya dari dehumanisasi, yaitu ketika seorang berhenti melihat manusia lain sebagai individu dan hanya melihat mereka sebagai kategori musuh. Di sisi lain muncul antitesis yang kuat dalam sosok Ahmed Al-Ahmed yang mewakili identitas sosial inklusif. Sebagai seorang pengungsi yang telah menetap belasan tahun di Australia, Ahmed memiliki identitas yang berlapis, yaitu seorang muslim, seorang pengungsi, seorang ayah, dan seorang warga negara yang bangga.
Saat peluru mulai berterbangan, Ahmed tidak melihatnya sebagai provokasi politik agama, melainkan identitas tertinggi yang disebut kemanusiaan. Baginya, menyelamatkan nyawa adalah esensi dari iman yang sesungguhnya. Penyelidikan pasca insiden ini berlanjut hingga ke Filipina. Namun, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh intelijen menunjukkan bahwa benih radikalisme Akram bersaudara bukan tumbuh di camp militer, melainkan di balik layar komputer melalui paparan konten internet. Saat ini, Nafid Akram menghadapi tuntutan seumur hidup, dan Australia dipaksa untuk berbenah dengan melakukan revisi total terkait dengan aturan senjata nasional melalui National Firearm Register. Dari insiden yang sudah terjadi ini, kita belajar bahwa pahlawan dan penjahat tidak ditentukan oleh asal-usul atau keyakinan seorang individu, melainkan oleh pilihan yang mereka ambil di saat-saat paling kritis. Tragedi ini menjadi pengingat keras bagi kita semua, bahwa di balik butiran pasir Bondi sedang terjadi perang narasi tentang siapa yang berhak mendefinisikan Muslim sejati. Apakah mereka yang menghancurkan kehidupan atas nama kebencian, atau mereka yang mempertaruhkan nyawa demi kemanusiaan? Kegagalan kita dalam menentang narasi ekstremis dan mengelola dialog antar kelompok adalah celah yang jauh lebih berbahaya daripada sekedar celah hukum persenjataan. Was in critical condition, authorities said. A massive emergency